Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku mau masak tumis daun pepaya dicampur teri. Ini rasanya enak banget, bumbu yang dipakai juga sangat simpel. Oke, kita langsung eksekusi. Mari kisak, mari kita masak. Nah, di sini aku udah siapkan daun pepayanya. Ini udah aku rebus. Aku pakai tadi kurang lebih 2 ikat ya. Dan di sini aku langsung potong-potong. Ini bertujuan supaya lebih cantik aja. Kalau nggak mau dipotong juga nggak apa-apa ya, tergantung selera masing-masing. Oke, untuk bumbunya simple aja. Aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan sedikit terasi. Nah, untuk terasi boleh di skip ya. Kemudian ini akan aku haluskan. Nah, untuk ikan terinya aku pakai kurang lebih 80 gram ya. Dan di sini udah aku cuci bersih, kemudian akan aku goreng. Ini aku gorengnya sampai berwarna kecoklatan aja ya teman-teman, nggak sampai kering banget. Karena nanti akan dimasak lagi atau ditumis lagi bersama sayurnya. Nah, seperti ini udah cukup. Kemudian ini akan aku angkat dan aku tiriskan. Oh ya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, yang belum subscribe dulu ya. Terima kasih. Oke, lanjut, masih pakai wajan yang sama, cuma minyaknya aku kurangin sedikit ya. Kemudian aku tumis bumbu halusnya. Nah, di sini bumbu halusnya akan aku tumis sampai harum, sampai tanak ya teman-teman, sampai bau langunya hilang. Nah, kemudian aku tambahkan sedikit garam, aku pakai micin juga, dan aku tambahkan juga gula pasir. Nah, untuk gula pasirnya boleh di skip bagi yang gak suka ya. Dan tumis kembali sampai bumbunya benar-benar tanak. Nah, ini bumbunya udah tanak, udah harum banget. Kemudian ini aku masukkan teri yang sudah aku goreng tadi. Kemudian ini akan aku aduk rata. Aduk-aduk sampai semua bumbu dan terinya tercampur dengan rata. Nah, ini bumbunya udah aku rasa ya teman-teman, tadi rasanya udah enak banget, udah pas. Kemudian aku masukkan daun pepaya yang udah aku rebus dan aku potong-potong. Kemudian ini akan aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Oh ya teman-teman, menurut aku daun pepaya diolah seperti ini tuh enak banget, ditumis pedas seperti ini, apalagi dimakan pakai nasi hangat, rasanya mantul banget. Oh ya teman-teman, di sini aku menambahkan air secukupnya ya. Kalau nggak ditambahkan air juga nggak apa-apa, cuma menurut aku kalau ditambahkan sedikit air itu lebih gampang untuk ratanya ya teman-teman, supaya tidak ada bumbu yang menggumpal, jadinya semua tercampur dengan rata. Nah, seperti ini udah rata. Nah, ini udah jadi, jangan lupa koreksi rasa. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan, dan jika udah pas, matikan api, masakan siap disajikan. Nah, ini udah jadi tumisannya, ini rasanya enak banget. Apalagi dimakan pakai nasi hangat, ditambahkan telur dadar atau ikan goreng, rasanya mantul ya teman-teman. Nah, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga video yang aku bagikan bermanfaat ya. Sampai jumpa di resep-resep berikutnya. Assalamualaikum, di video kali ini aku mau masak nangka muda dicampur pete dan udang ebi. Rasanya luar biasa enak banget, apalagi dimakan dengan nasi hangat. Tanpa lauk lain pun udah enak banget ya. Bagaimana cara buatnya? Tonton videonya sampai selesai. Nah teman-teman, di sini aku udah siapkan nangka mudanya. Aku pakai kurang lebih 500 gram. Dan ini mau aku potong-potong dulu. Aku potongnya kecil-kecil seperti ini. Nah, ini aku udah didihkan air. Aku mau rebus dulu nangkanya. Aku mau rebus setengah matang aja. Oh ya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Lanjut, aku siapkan bumbu-bumbunya. Ini aku pakai 5 buah cabai merah keriting, 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih. Kemudian aku blender kasar seperti ini ya. Lanjut, panaskan minyak secukupnya, kemudian tumis bumbu halusnya. Kemudian tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 4 potong lengkuas. Nah, kemudian ini aduk rata, masak atau tumis sampai bumbunya tanak.
Nah, seperti ini udah tanak. Kemudian aku mau menambahkan 30 gram udang ebi ya teman-teman. Ini yang gurih. Kemudian aduk sebentar. Setelah semuanya tercampur rata, kemudian masukkan nangka yang sudah kita rebus tadi. Aduk-aduk sebentar sampai semuanya tercampur dengan rata. Oke, setelah semuanya tercampur dengan rata, kemudian aku tambahkan air. Ini kurang lebih 150 ml. Kemudian tambahkan 2 sendok makan santan instan. Nah, untuk mereknya bebas ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, untuk takaran airnya bebas ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau teman-teman suka berkuah, bisa ditambahkan agak banyak. Lanjut, aku mau tambahkan sedikit lada bubuk, ini opsional. Kemudian tambahkan 1/4 sendok garam. Ini tadi ebinya udah gurih ya teman-teman, jadi aku tambahkan garam secukupnya. Kemudian tambahkan kaldu jamur ataupun kaldu ayam. Lalu aku menambahkan petai, ini kurang lebih 40 gram ya teman-teman. Kemudian masukkan 3 buah potongan cabai merah keriting. Kemudian aduk, masak sampai kuahnya menyusut. Nah, ini sayurnya udah jadi, jangan lupa koreksi rasa. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan, dan jika udah pas, ini masakan siap untuk disajikan. Nah, ini rasanya enak banget. Simpel sekali ya, bumbu-bumbu yang digunakan juga sangat simpel. Rasanya luar biasa enak banget. Nah, teman-teman wajib coba di rumah ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga video yang saya bagikan bermanfaat ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau masak yang seger-seger. Aku mau masak lodeh tahu campur toge. Ini rasanya enak banget, seger banget. Nah, yang mau tahu cara aku masaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Nah, di sini aku udah siapkan tahu kuning. Aku pakai 2 buah, udah aku potong-potong. Nah, untuk tahunya bebas ya, bisa yang kuning, bisa yang putih, sama aja. Lalu di sini aku juga pakai telur puyuh, ini kurang lebih 15 butir, udah direbus dan dibuang kulitnya. Nah, untuk togenya ini aku pakai kurang lebih 200 gram. Untuk teman-teman yang gak suka toge, bisa diganti dengan sayuran lain ya. Selanjutnya aku siapkan bumbu halusnya. Di sini aku pakai 5 siung bawang merah, 2 butir kemiri, 3 siung bawang putih, kemudian 5 buah cabai merah keriting. Kalau mau pedas bisa ditambah dengan cabai rawit merah ya. Kemudian tambahkan air secukupnya, lalu haluskan. Bisa menggunakan blender atau kalau mau diulek bisa juga ya. Lanjut, aku mau goreng tahunya dulu. Ini mau aku goreng sampai kering, sampai berkulit ya. Nah, seperti ini udah kering, lalu ini akan aku angkat dan aku tiriskan. Untuk telur puyuhnya juga mau aku goreng dulu sebentar sampai berkulit aja, nggak perlu sampai berwarna kecoklatan banget ya. Cukup berkulit tipis aja supaya kokoh aja gitu kalau dimasak. Ini aku kurangi minyaknya, sisakan sedikit aja, lalu tumis bumbu halus. Nah, di sini aku mau tumis bumbunya sampai harum, sampai benar-benar tanak ya. Tambahkan 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, dan lengkuas geprek. Lalu tambahkan juga ketumbar bubuk. Di sini aku pakai kurang lebih 1/4 sendok teh. Lalu tambahkan juga kunyit bubuk supaya warnanya lebih cantik ya. Ini bumbunya udah tanak ya, minyaknya udah naik. Lalu aku tambahkan air. Di sini aku pakai airnya kurang lebih 250 ml. Nah, untuk takarannya bebas ya. Teman-teman kalau suka berkuah bisa ditambah agak banyak. Nah, setelah mendidih, aku masukkan tahunya. Masukkan juga telur puyuh. Lalu ini akan aku aduk sebentar.
Lanjut aku tambahkan sedikit garam, aku tambahkan juga kaldu jamur, bisa diganti dengan kaldu ayam ataupun kaldu lainnya ya. Lalu di sini aku juga pakai gula. Nah, untuk gulanya boleh di skip bagi yang nggak suka. Nah, di sini aku mau pakai santan sedikit. Ini aku pakai santan instan ya, bebas mereknya apa aja juga boleh. Aku pakai setengah bungkus aja yang ukuran kecil. Kalau teman-teman suka berkuah yang kental, itu bisa dimasukkan semuanya ya, satu bungkusnya. Nah, setelah semuanya mendidih, kemudian aku masukkan togenya. Lalu aku aduk kembali hingga togenya sedikit layu. Nah, teman-teman, untuk masak togenya nggak usah lama-lama, nanti malah nggak enak ya kalau udah kelamaan togenya. Lalu aku tambahkan 3 buah cabai rawit merah, lalu tambahkan juga potongan daun bawang. Nah, seperti ini sayurnya udah jadi ya, udah matang, togenya juga belum terlalu lembut, masih krenyes-krenyes gitu. Nah, jangan lupa koreksi rasa, jika ada yang kurang bisa ditambahkan ya. Nah, jika sudah pas, masakan siap disajikan. Nah, supaya lebih menarik, aku tambahkan sedikit taburan bawang goreng. Nah, teman-teman, ini sayur lodehnya enak banget, segar banget, apalagi dimakan pakai nasi anget ya. Ini benar-benar juara banget pokoknya, teman-teman wajib coba di rumah ya. Ini bisa dimakan pakai ikan sambal atau lauk lainnya ya. Nah, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya mau masak tumis sayur yang sangat enak, simple pastinya ya. Nah, di sini saya udah siapkan sebanyak 5 bonggol sayur pakcoy atau pokcoy, dan ini bagian pangkalnya saya buang. Kemudian untuk yang besar-besar daunnya saya belah dua seperti ini, lalu akan saya cuci bersih. Nah, seperti ini udah saya cuci bersih dan ini akan saya sisihkan dulu. Dan untuk bahan lainnya saya pakai jamur tiram. Oh iya teman-teman, jamur tiram ini biasanya itu ada bau-bau gitu teman-teman, ada bau langu. Jadi untuk menghilangkan bau langu kita harus cuci dengan air garam dan kemudian dikeringkan. Nah, seperti ini teman-teman, jadi menciut seperti ini ya. Oke, lanjut untuk bahan berikutnya saya pakai 8 buah bakso ikan. Ini bisa diganti dengan bakso sapi ataupun bakso ayam. Ini potongannya bebas, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Lanjut kita siapkan bumbu. Di sini saya pakai 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 butir kemiri, setengah bungkus terasi ABC ya, kemudian ini dihaluskan dulu. Setelah halus saya tambahkan 8 buah cabai rawit merah, suka pedas bisa ditambah. Kemudian 5 buah cabai merah keriting, ini udah dipotong-potong ya. Lalu ini dihaluskan seperti ini agak kasar. Panaskan minyak secukupnya, tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Dan untuk bumbunya ini akan saya tumis sampai harum dan benar-benar tanak, sampai bau langunya hilang. Nah, teman-teman yang baru menemukan channel ini, yang belum subscribe dulu ya. Terima kasih. Dan setelah bumbunya tanak, saya masukkan potongan bakso. Kemudian ini akan saya aduk-aduk sebentar. Oke, lanjut kita tambahkan air. Ini saya tambahkan kurang lebih 120 ml air ya. Kemudian ini akan saya tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih saya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur, bisa diganti dengan kaldu lain. Kemudian setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir. Nah, kemudian ini akan saya aduk rata. Dan setelah tercampur rata saya masukkan jamur yang sudah dicuci tadi. Lalu ini akan saya aduk sebentar sampai jamur tiramnya layu ya teman-teman. Nah, seperti ini udah layu. Kemudian untuk yang terakhir saya masukkan pakcoynya. Nah, ini akan saya masak sampai pakcoynya layu aja. Jangan sampai pakcoynya terlalu lembut ya teman-teman.
Untuk sayur hijau, kalau kita masak sayur hijau, masaknya jangan terlalu layu karena nanti bisa jadi overcook, jadi nggak enak. Nah, seperti ini udah cukup teman-teman. Ini bisa dikoreksi rasa dulu sebelum disajikan. Kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, udah jadi. Ini serius enak banget, apalagi dimakan dengan nasi hangat, ditambahkan dengan ikan asin atau ikan goreng juga enak banget. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton videonya sampai selesai. Semoga video yang saya bagikan bermanfaat. Sampai jumpa di resep berikutnya.